7 Semarang. Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan kali ini kami diamanahkan menjadi tuan rumah KKSI Mata Lomba Augmented Reality. Ya, ini yang kesekian kalinya kami mendapatkan amanah ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih ya kepada Pak Alvan pada siang hari ini berkenan sebagai narasumber kita pada hari ini. Kemudian Bapak-Bapak Ibu yang lain yang berkenan bergabung pada siang hari ini. Di catatan kami sudah bergabung dengan kita ada 50 tim. Dari peserta yang terdaftar pada pagi hari ini adalah 90-an tim. Masih bisa bertambah lagi peserta, kita masih menunggu hingga pendaftaran berakhir. Bapak Ibu, teman-teman, kemudian para siswa SMK yang berbahagia, untuk mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih, cukup. Selanjutnya pada kesempatan kali ini sebenarnya ada 2 sesi. Nanti yang pertama adalah sesi pengenalan industri. Dalam hal ini kita mengenalkan industri Xiaomi Molek. Kemudian nanti juga sesi kedua pengenalan teknologi augmented reality juga dari narasumber Xiaomi Molek. Kesempatan kali ini materi akan disampaikan oleh Pak Alvan Pujolaksono dari Xiaomi Molek. Beliau sebagai staf IT konten di Xiaomi Molek. Pada Pak Alvan mungkin bisa langsung memberikan materinya. Pak Alvan, monggo dipersilakan. Perkenalannya langsung Pak Alvan aja ya ini ya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Alvan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yos di SMK 7 Semarang yang sudah memfasilitasi kita, mendampingi untuk program KKSI di tahun kedua ya. Ini di tahun kedua, sebelumnya sudah dilaksanakan KKSI di tahun sebelumnya 2019. Sebenarnya ini memang ceritanya adalah kita sudah pernah menyelenggarakan yang namanya Sea Creative Camp, yaitu lomba semacam KKSI tapi se-Asia Tenggara yang sudah kita laksanakan kalau tidak salah mulai dari tahun 2017 dan 2018. Itu ada namanya Sea Creative Camp. Nah, KKSI di sini memang terinisiasi dari Sea Creative Camp yang kita laksanakan dan kita konsep mulai tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada pelaksanaannya memang dilaksanakan secara full online. Nah, untuk mekanismenya adalah nanti mungkin Pak Yus bisa menjelaskan ya overview, atau sudah disampaikan Pak Yus mengenai overview keseluruhan programnya. Kalau keseluruhan programnya kita masih memberikan secara tulisan Pak. Nanti mungkin sekalian kita bisa memberikan penjelasan secara pertemuan lesan ini. Oh ya, baik. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail dari Pak Yos. Jadi bagi peserta sekalian nanti bisa ada gambaran. Intinya adalah bagaimana kita mencoba berkenalan dan juga bekerja sama dengan industri khususnya di bidang augmented reality dan virtual reality. Tidak hanya membuat atau menguasai skill, ini memang salah satu skill yang ada di industri 4.0 ya. Jadi ini memang sangat dibutuhkan, termasuk untuk pembelajaran, apalagi di saat-saat COVID seperti ini, banyak dibutuhkan media ajar khususnya untuk yang berupa implementasi atau virtual lab seperti itu, yang kaitannya adalah mengenai pembelajaran. Oke, sambil saya menyiapkan presentasinya. Oke, tadi sudah diperkenalkan dari Pak Yos. Saya dari Staff IT Content Knowledge Management,
yang mana memang kita sudah merancang program ini mulai dari mungkin 3-4 tahun yang lalu, dan ini pelaksanaannya sudah berkembang. Yang dulunya adalah untuk peningkatan skill, tapi sekarang sudah kita naikkan lagi levelnya adalah targetnya si peserta nanti akan tidak hanya menguasai skillnya saja, tapi mampu menjual produk yang sudah dibuat. Jadi harus ada nilai ekonomisnya. Tidak hanya problem solving, tapi harus ada nilai jualnya. Karena itu termasuk juga di pembelajaran kewirausahaan ya. Jadi kita coba gabungkan seperti itu. Untuk presentasi muncul. Sudah Pak, sudah muncul Pak Afan. Sudah. Oke, muncul. Nah, ini mungkin awal augmented reality. Apa sih augmented reality? Di sini adalah secara penjelasannya adalah live direct or indirect view of physical real world and environment whose elements are augmented. Jadi secara langsung adalah menggabungkan antara fitur di dunia nyata dengan di dunia maya yang dia ada penambahannya. Nanti bisa ditambahkan oleh sensor, input, video, grafik ataupun data di situ. Nah, selanjutnya adalah nanti digabungkan dengan STEAM. Di pembelajaran ada STEAM. STEAM di sini adalah susunan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, kenapa STEAM? Karena memang kebutuhan STEAM ke depannya adalah yang khususnya yang profesional ya, ini sangat dibutuhkan di sini. Jadi nanti peserta bisa menggabungkan mencari masalah terlebih dahulu. Jadi tidak hanya nanti memang secara teknis nanti akan didampingi bagaimana step by step untuk pembuatan aplikasi berbasis augmented reality maupun virtual reality. Tapi intinya adalah bagaimana bisa problem solving, bisa menyelesaikan masalah di sekitar kita. Jadi dari masalah itu harusnya berangkatnya dari masalah. Secara step by step untuk pembelajaran mungkin saya yakin peserta dalam 1 bulan pasti sudah bisa membuat aplikasinya sendiri. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana setelah bisa secara teknis kita juga harus ada problem solving, harus bisa menemukan masalah. Jadi masalah yang ada di sekitar kita, masalahnya apa, diselesaikannya dengan cara apa, dan itu bisa ada benefitnya. Benefitnya apa? Bisa berupa laporan keuangannya. Jadi aplikasinya bisa dikembangkan, bisa dijual aplikasinya, atau bisa dijual merchandise-nya seperti itu. Nah, biasanya kalau skema AR-nya adalah si peserta bisa membuat aplikasi, nanti bisa membuat markernya, nanti bisa berbasis marker atau yang lainnya, ada produk-produk turunannya, nanti bisa diimplementasikan melalui media augmented reality. Nah, ini salah satu contohnya SMK 7 Semarang. Kita sudah pernah menyelenggarakan di AR STEAM Project itu di tahun 2018 ya. Itu yang sudah diikuti beberapa negara, dan salah satu pemenangnya memang dari SMK 7 Semarang yang memang didampingi oleh Pak Yos ya, yang tentang contohnya tentang biopori ya, biopori untuk pembuatan lubang biopori untuk penanggulangan banjir. Jadi ini bisa menjadikan inspirasi buat adik-adik sekalian, di mana memang harus ada berangkat dari masalah di sekitar kita, diselesaikan secara STEM, terus implementasinya seperti apa. Lalu ada dari SMK 6 Jakarta itu tentang konservasi ya, konservasi laut seperti itu. Jadi kita berangkat dari masalah-masalah yang ada, diselesaikan dengan media berbasis bisa augmented reality, bisa virtual reality, seperti itu. Nah, saran saya nantinya dari sekarang bisa belajar tidak hanya karena ini dijadikan satu ya sebenarnya, di lomba yang terdahulu itu dipisahkan, jadi augmented reality itu sendiri, virtual reality sendiri, tapi kalau sekarang memang digabungkan jadi satu, jadi nanti bisa difokuskan teknis secara AR-nya seperti apa, teknis secara VR-nya seperti apa. Tapi secara teknis pelaksanaan sebenarnya tidak jauh beda aplikasi-aplikasi yang kita gunakan.
Itu berjasa banget loh. Nggak ada itu. Nah, kenapa kebutuhan akan ahli-ahli di bidang augmented reality dan virtual reality ini sangat dibutuhkan untuk ke depan ya? Karena secara tidak langsung sekarang kita sudah terbiasa ya. Mungkin ada di sekalian sudah terbiasa dulu pas lagi trennya era Pokemon Go kan, semua bisa cari Pokemon ya kan. Itu kita sudah memanfaatkan namanya teknologi augmented reality. Untuk virtual reality memang untuk saat ini masih awal, baru start, karena memang dibutuhkan device smartphone itu memang yang speknya agak lebih tinggi ya, seperti itu. Selain ada giroskopnya juga, kalau kita menggunakan teknologi virtual reality dengan smartphone yang agak di spek yang agak rendah, biasanya itu akan membuat kita malah pusing ya ketika menggunakan kacamatanya. Jadi ada versi mobile dan ada versi headset. Jadi kalau headset di sini ada mungkin pernah dengar Oculus Rift atau Oculus Quest atau HTC ya, HTC Vive, adanya lain-lain. Itu mulai kita bisa gunakan. Memang itu harus dibutuhkan spek yang tinggi juga untuk PC atau laptopnya, karena dia berbasis desktop seperti itu. Nah, untuk di dunia kerja itu sendiri itu terbagi menjadi 3. Jadi di sini ada sekarang kan di desain untuk lombanya itu kan berbasisnya tim. Berbasis tim, nanti ada yang ahli memang fokusnya di 3D design. Itu istilah di industri adalah 3D designer. 3D designer. Jadi memang fokusnya adalah ngopreknya itu ngoprek 3D-nya gitu. Tapi secara teknis adik-adik sekalian boleh belajar secara utuh, mulai dari 3D-nya, lalu di programming-nya, di Unity-nya, lalu di UI atau UX-nya seperti itu. Dipelajari aja semua dulu nggak apa-apa. Tapi ketika nanti fokus di eksekusi di lapangan, saran saya mulai menjurus. Jadi mulai fokus. Fokusnya adalah, oh ternyata saya ini fokusnya saya lebih bisa membuat 3D sangat bagus. Jadi fokusnya di 3D. Sebenarnya di 3D sendiri itu masih dipecah lagi. Di 3D ada yang menjadi 3D modeler, ada yang menjadi 3D animatornya, ada yang menjadi 3D riggernya, hanya untuk membuat riggingnya, ada yang jadi 3D texturingnya. Jadi ketika di industri yang dibutuhkan memang satu fokus-fokus. Jadi di 3D sendiri itu ada banyak turunannya. Jadi kalau memang ada di sekalian, oh ternyata saya suka mendesain 3D, nanti ada spesialisasinya. Oh saya jagonya di sculpting atau di pemodelan, membuat model. Oh saya ahlinya di tekstur, membuat teksturnya atau meriggingnya. Atau oh ternyata saya ahlinya di membuat animasinya, menggerakkan si objek 3D-nya untuk menjadikan animasi yang lebih realis atau lebih nyata. Gitu. Jadi nanti ke depannya ketika dari sekalian sudah belajar, nanti sampai dengan kelas 12, nanti saran saya mengambil spesialisasi. Spesialisasinya satu saja. Kalau memang kekuatannya di 3D ya fokus saja 3D design sampai dengan lulus. Tapi portofolinya dikumpulkan semua. Oh saya pernah membuat project A sebagai apa? Sebagai 3D designer. Seperti itu. Lalu ada lagi, saya sudah familiar dengan aplikasi grafis. Contohnya saya sudah biasa pakai Corel, saya biasa pakai Photoshop atau Suaranya terputus sebentar Pak Alvan. Suara kok terputus ya? Ya, nggak ada suaranya Pak. Pak Alvan, suaranya terputus Pak Alvan. Halo, sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Pak, sudah lagi. Sudah. Silakan, lanjut lagi, Pak Alvan. Silakan. Ada ke-mute sepertinya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, silakan.
Nah, baik, saya lanjutkan. Sudah muncul Pak presentasinya? Sudah Pak Alvan. Nah, Sudah tampil. oke. Oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Tadi kita fokuskan, jadi nanti di tim ada yang satu menjadi ahli 3D desainnya. Lalu yang kedua adalah yang memang terbiasa dengan aplikasi grafis seperti Corel, Illustrator, lalu Inkscape ataupun Photoshop dan yang lain-lainnya. Saran saya memang fokus belajar di user interface atau user experience. Lalu ada satu lagi kolaborasi yang memang ahli di bidang pemrograman, programming. Nah, itu fokusnya memang fokus untuk programming saja. Saran saya seperti itu. Meskipun ada yang memang ahli semuanya. Oh, saya bisa 3D. Saya bisa membuat desain UI. Saya juga bisa programming. Itu bagus, tapi ketika nanti di dunia kerja itu sebenarnya tidak ada yang Superman seperti itu ya yang bisa melakukan semuanya. Pasti nanti harus ada spesialisasinya. Dan saran saya, semua portofolio itu dikumpulkan. Jadi bagi adik-adik sekalian, ketika sudah membuat sebuah proyek, contohnya proyek 3D atau proyek pembuatan UI, pembuatan aplikasi, itu semuanya di-upload semua di cloud dan dikumpulkan jadi satu. Saran saya lebih bagus lagi dibuatkan video. Videonya bisa video vlog, seperti itu, yang menjelaskan tentang proses pembuatannya. Kenapa? Karena nanti ke depannya, contohnya yang sekarang yang ikut, ada yang dari kelas 10, ada yang dari kelas 11, ada yang kelas 12. Ketika lulus itu sudah punya kumpulan vlog, punya channel YouTube, atau paling tidak sudah punya portofolio online. Jadi ketika nanti melamar di industri atau membuat startup sendiri, atau kita mengajukan kita ingin bekerja di sebuah industri yang memang sudah siap menerima, kita tidak perlu lagi membuat CV lamaran kerja. CV oke lah formalitas, tapi yang penting itu link-link tadi itu. Oh, contohnya Alvan ini sudah punya portofolio online semuanya di channel YouTube-nya, sudah punya di LinkedIn-nya, lalu ada link-linknya, hasil portofolionya di mana saja di situ dikumpulkan. Jadi ketika sekarang sudah tidak lagi ijazah pasti perlu ya, tapi biasanya itu untuk formalitas, tapi yang dilihat adalah portofolio. Jadi kalau ada di sekalian yang sudah ikut seperti ini, sudah bisa fokus, portofolionya mulai kelas 10 itu diupload semua sampai kelas 12. Jadi enaknya adalah ketika lulus semuanya itu tersusun rapi. Jadi kita sudah ada jejak digital lah istilahnya. Nah, itu bagus untuk nanti ke depannya ketika kita ingin bekerja di sebuah perusahaan, orang jadi percaya, oh kita tahu. Meskipun di awal memang ya tidak semuanya langsung bagus ya. Biasanya ada prosesnya. Awal dulu modelingnya kurang bagus, tiba-tiba dengan 6 bulan setelah ikut KKSI, sudah ada peningkatan seperti itu. Jadi kita fokuskan di 3 tadi. Nanti bisa dibuat tim, intinya adalah berisi dari 3 komponen ini. Seperti itu. Ini sebenarnya masukan saja. Nah, untuk VR sendiri, di sini memang banyak di sini. Tapi saran saya sih memang sekarang yang kita kembangkan bersama-sama. Halo Pak Yos. Ini sepertinya yang lain ada yang coba yang share. Jadi kayak ketutup gitu ya. Pada peserta lain dimohon tidak menggunakan tombol-tombol lainnya itu biar pengguna presenter bisa lebih fokus. Mohon tidak menggunakan tombol-tombol lain terlebih dahulu. Bapak Ibu yang lain dimohon tidak menggunakan tombol-tombol lain terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yos ya. Jadi yang kedua adalah tadi ada berbasis augmented reality, dan ini adalah yang berbasis virtual reality. Memang secara cost, secara biaya memang terbagi menjadi beberapa. Ada yang headset VR, itu ada yang PC base yang tadi saya ceritakan. Di sini ada Oculus, ini dari Xbox, lalu ada HTC. Di sini HTC ini ada HTC Vive, lalu ada Acer juga mengeluarkan. Dan juga yang sekarang sudah ada namanya console base. Console base di sini kalau tidak salah sekarang juga Oculus sudah mengeluarkan namanya Oculus Quest, yang mana tidak perlu ada kabel yang connect ke PC. Nah, kalau yang di sini harus connect ke PC semua. Jadi kita harus ada memasang sensor, pasang headsetnya, terus kontrolernya ini harus connect ke
PC. Dan PC-nya harus speknya juga agak tinggi di sini. Lalu di sini ada console base. Kalau console base di sini kita tidak perlu lagi pakai PC, tapi sudah kita bisa pakai standalone dan dia sudah bisa mendeteksi joystick sensornya seperti itu. Ini yang sekarang sudah berkembang di sini. Lalu ada yang namanya mobile base. Jadi mungkin yang bisa kita kita maksimalkan yang di sini mobile base, karena kan mungkin kalau yang mobile hampir semua punya mobile ya, meskipun nanti dibagi lagi mobilenya yang support dengan VR itu yang mana saja seperti itu. Ini yang kita bisa fokuskan. Lalu ada yang namanya standalone with sensor, ini yang tadi yang saya jelaskan tadi. Ada banyak variannya juga, hampir mirip dengan console base. Console base di sini biasanya connect juga ke PS seperti ya, kan ada yang PS berapa itu dia connect ke VR-nya. Kalau yang di sini ada standalone itu seperti Oculus Quest dan yang lain-lain. Nah, ini dibagi juga ini sebenarnya mungkin bagi sekolah juga yang ingin fokus nanti ke depannya untuk media ajar atau praktikum atau virtual lab, nanti bisa mengalokasikan untuk pengembangan atau risetnya. Mungkin ini risetnya baru berkembang di perguruan tinggi ya, tapi kita sudah start di tahun 2018 tentang VR. SMK juga secara teknis saya yakin juga sudah bisa mengembangkan, nanti tinggal tema-tema apa saja yang kita coba angkat. Ini ada yang mulai dari angka $2.000 yang sekarang ternyata di tahun 2020 sudah hampir turun. Simulek dulu beli di tahun 2017 kalau tidak salah itu harganya masih sekitar 20 jutaan, tapi sekarang sudah ada di sekitar harga 12 jutaan. Seperti itu. Nah, ini kita tinggal pilih sekolah mau siapnya yang mana mengembangkannya. Ada yang mulai dari $200 sampai dengan yang tertinggi. Nah, seperti ini. Ini juga selain ada augmented reality, ada virtual reality. Bedanya adalah kalau augmented reality adalah menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya melalui media computer generated. Tapi kalau VR kita benar-benar dibawa masuk ke dunia maya. Jadi kita di sini idealnya dengan menggunakan kacamata. Lalu di augmented reality sendiri di sini juga ada beberapa. Ada augmented reality AR marker base. Jadi harus ada markernya. Jadi harus ada sensor untuk membaca gambarnya. Ada juga yang dia tanpa marker, less marker. Jadi dia sudah bisa mendeteksi kedalaman. Biasanya itu kalau di smartphone itu ada namanya AR Core. Kalau handphonenya sudah support AR Core, berarti itu sudah support augmented reality tanpa menggunakan marker. Jadi bisa dimunculkan di mana saja, karena dia bisa mendeteksi lantai seperti itu atau bidang datar seperti itu. Lalu ada namanya projection glasses. Jadi ini bisa kacamata, ini mix sebenarnya. Ini kita bisa pasangkan di kacamatanya, tapi kita pasang juga handphone kita di kacamata. Nah, ini yang harganya masih relatif murah di dua ini. Tapi kalau yang ini ada AR glasses dan juga mixed reality yang dikembangkan HoloLens, itu harganya masih mahal, sekitar $4.500. Dan ini masih belum masuk ke Indonesia seperti itu. Masih agak susah. Nah, ini masih kisarannya di $4.000, $3.000, $2.000. Nah, kita coba kembangkan yang ini ya, sama-sama. Ya, kita bisa kembangkan yang berbasis mobile dulu, seperti itu. Nah, konsepnya adalah kedepannya adalah kita coba bagaimana skill kita di sini kita implementasikan secara masif seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran saja. Nanti implementasinya seperti apa sih kalau kita mengembangkan bidang-bidang atau tentang augmented reality dan virtual reality. Contohnya adalah di sini. Nah, kita sebenarnya bersiap tidak hanya augmented reality, tapi kita juga virtual reality dan kedepannya sudah mixed reality ya. Jadi di industri kebutuhannya ke depan adalah suaranya bisa didengar, Pak Yus? Suaranya agak tersendat tadi. Sudah bisa Pak Yofan, sudah bisa.
Jadi semua bidang sekarang sudah mulai berkembang besar, mulai dari arsitektura, cara kita presentasi ke depan sudah berbeda. Kita sudah bersiap di situ. Monggo Pak Arfan, mungkin ada sambung lagi. Sempat terputus tadi memang. Gimana Pak? Tadi sempat terputus suaranya. Mungkin ada tambahan lagi. Oh iya, suara saya masih bisa didengar Pak. Oke, bisa terdengar Pak Arfan. Tapi video muncul nggak Pak? Ini kebetulan video kok tidak tampil Pak Arfan. Oh tidak tampil, bentar saya share dulu ya. Oke. Sudah muncul Pak videonya? Sudah tampil. Iya. Jadi ini ke depan contoh implementasi dari yang reality masuk adalah yang terbaru adalah mixed reality. Jadi memang kenapa tadi saya bagi jadi 3 kebutuhan, karena ke depan cara presentasi, cara implementasi itu sudah beda lagi. Nge-lag Pak videonya Pak.
Nah, ini sedikit preview bagaimana ke depannya konsep implementasi dari augmented reality, virtual reality, termasuk mixed reality itu benar-benar bisa masuk ke segala bidang. Nah, makanya untuk membuat mensupportnya maka dibutuhkan tadi 3 komponen utama. Jadi ahli-ahli yang memang SDM yang ahli di bidang 3D design, karena untuk pembuatan konten-konten berbasis 3D-nya ini pasti dibutuhkan ya. Lalu yang kedua adalah yang ahli UI, pembuatan seperti menu-menu seperti ini pasti dibutuhkan juga ahli UI dan UX. Dan yang terpenting adalah untuk interaksi pasti dibutuhkan programming untuk menjadikan sebuah aplikasi yang bisa berjalan baik itu cloud maupun standalone. Itu pasti dibutuhkan sosok seorang programmer. Jadi dibutuhkan 3 komponen utama tersebut. Nah, untuk berikutnya ini sedikit contoh mungkin bisa menjadi inspirasi untuk peserta sekalian. Contohnya nanti bayangannya seperti apa sih kita bisa membuat aplikasi yang bisa menjadi problem solver, bisa menyelesaikan sebuah masalah, lalu bisa mendapatkan keuntungan juga. Contohnya adalah yang sudah saya pernah membantu membuat aplikasi. Nah, itu adalah berupa kaos seperti ini. Jadi kita buatkan aplikasi. Di sini ada contohnya kaos. Jadi dari kaos tersebut itu biasanya kan kaosnya konvensional. Tapi bagaimana kaos itu bisa bernilai, lalu bisa kita koneksikan dengan aplikasi AR. Di situ juga muncul animasinya, ada storytellingnya. Ini belajar tentang agama. Ini contoh tentang Afrakits ya. Ini kaos Muslim. Jadi kalau beli kaosnya, nanti akan mendapatkan aplikasi gratis. Di situ ada serial number-nya. Nanti di situ ada tema-tema. Jadi yang kita sorot adalah sablon di kaosnya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi bisa menjadi contoh inspirasi untuk ide nanti di project-nya. Jadi bisa selain nilai jualnya di kaosnya, tapi ada aplikasi. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya bisa, saran saya tidak hanya monoton nanti harus berupa buku atau harus berupa kartu AR gitu kan. Itu kan sudah banyak. Jadi saran saya nanti bisa menjadi banyak produk turunan. Bisa ke kaos, bisa ke yang lain-lainnya, bisa ke mural di tembok untuk meningkatkan pariwisata seperti itu ya. Seperti itu. Lalu ada lagi contohnya di sini yang bisa dinaik. Itu ada namanya Starbucks di Cina. Dia bisa storytelling. Dia storytelling. Kenapa sih kopi yang di Starbucks itu bisa mahal? Itu kan, padahal di sini juga ada banyak kopi dan kopi-kopi baik bang bagus juga itu kan banyak di Indonesia. Tapi kenapa yang di Starbucks itu bisa harganya lebih mahal? Karena dia bisa storytelling tentang proses. Nah, storytellingnya dengan apa? Ya, implementasi aplikasi contohnya. Ini contohnya. Jadi ketika kamu masuk ke kita bisa menyorot beberapa marker yang ada di itu, lalu bisa ada tentang proses pembuatan kopinya. Nah, ini contohnya. Jadi selain bisa menyelesaikan masalah, ada nilai jualnya juga di sini. Ini yang nanti bisa dilaporkan untuk laporan penjualan. Nah, silakan nanti peserta sekalian mencari ide-ide yang unik seperti ini. Contohnya juga di sini kan kemasannya bisa berupa dari tadi di kafenya atau dari kemasannya di sini. Ketika menyorot cupnya di situ ke Instagram, jadi meningkatkan follower di Instagram dan juga bisa mengimplementasikan. Nah, tema-temanya di setiap cup.
Nah, bisa ini lalu storytelling-nya bisa digunakan Instagram-nya, paling tidak untuk promosi penjualan, atau bisa promosi wisata, promosi penjualan, dan yang lain-lain. Jadi saya harapkan nanti di KKSI yang sekarang itu tidak hanya meningkatkan skill di masing-masing sekolah terkait dengan Industri 4.0 khususnya di bidang AR, VR maupun MR, tapi juga bisa meningkatkan bagaimana kita melihat potensi untuk pendapatannya seperti apa yang bisa dilaporkan di laporan report untuk kewirausahaan atau entrepreneurnya seperti itu. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Semoga nanti di KKSI yang sekarang bisa ide-idenya lebih unik dan menarik. Karena yang terakhir yang di KKSI tahun yang lalu itu yang juara adalah aplikasinya simple, tapi dia bisa storytelling untuk promosi. Kalau tidak salah dari SMK berapa ya kemarin itu, dia promosi membuatkan virtual karakter, lalu dia mempromosikan sebuah toko. Jadi tokonya seperti Indomaret atau Alfamart, di situ selamat datang di toko tersebut, terus ada storytelling-nya, mirip dengan yang di Starbucks. Nah, jadi ada nilai jualnya dan ada report laporan penjualannya apa saja, seperti itu. Jadi saran saya silakan cari ide yang lebih menarik. Secara teknis pasti semuanya hampir sama karena memang inputnya sama. Nanti akan saya share juga contoh video-video referensi untuk tutorialnya, termasuk juga kita sudah buatkan untuk tutorial dalam bentuk PDF-nya. Jadi kalau semuanya ada yang kelewat, lupa, jadi bisa melihat recording dari videonya atau bisa mengikuti tutorial step by step-nya yang sudah saya buatkan. Nanti saya akan titipkan juga ke Pak Yos untuk share tutorial-tutorial sebagai referensi bagi adik-adik sekalian di sekolah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi ke moderator Pak Yos dari SMK 7 Semarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvan, informasinya, materinya sangat menarik dan insya Allah ini menggugah inspirasi untuk adik-adik semuanya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kemudian adik para siswa SMK, silakan bagi yang mau bertanya mungkin bisa itu masih bingung ya mau bikin apa ya. Tapi mumpung kita masih awal-awal ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Silakan bisa raise hand pada aplikasi Anda, Anda angkat tangan itu nanti kami persilakan. Oke, dari Ciomas. Ya. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Sudah Pak, terdengar Pak? Suara saya Pak? Sudah terdengar, Ciomas. Silakan. Oke. Makasih Pak Yos ya. Pak Yos. Iya. Iya. Ini untuk bertanya ke Mas Alvan ya tadi ya. Sepengalaman saya yang pernah mencoba membuat untuk AR VR ini, waktu itu saya menggunakannya yaitu adalah Unity. Lalu kemudian penyimpanan database-nya itu masih by include yang ada di dalam default-nya Unity. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan database dari luar, itu sudah pernah dicoba kah, Mas Alvan? Ya Pak, untuk database-nya contohnya dari cloud ya Pak? Ya, halo Pak? Ya. Lanjut. Dari SMK berapa Pak? SMKN 1 Ciomas Pak. Oh Ciomas ya. Maksudnya untuk penyimpanan resource 3D-nya maksudnya Pak? Ya, resource 3D, lalu kemudian waktu itu saya menggunakannya itu scan barcode sih, waktu itu pakainya scan barcode. Nah itu selain, cloud, lalu kemudian kalau misalkan menggunakan database lain bisa nggak tuh? Bisa seperti Pak. Contohnya itu ada Postgre seperti itu, karena yang kemungkinan yang nantinya next ke depannya yaitu adalah penggabungan antara aplikasi yang umum lalu kemudian juga dengan AR VR-nya. Karena yang saya lihat itu ada beberapa produk yang memang selain dia untuk menjual, lalu kemudian kalau kita pengen memang melihat detail si produk tersebut, ya udah kita tinggal download aplikasinya dia, lalu kemudian kita arahkan ke ada barcode produknya dia, itu dia langsung muncul 3D produknya agar kita bisa melihat spesifikasi dari si produknya tersebut. Nah itu gimana tuh Mas? Ya.
Ya, terima kasih Pak. Dari Ciomas bisa Pak sebenarnya. Saran saya malah Pak, untuk riset berikutnya kita sudah harus menaikkan level ya, karena kita mulai dari kompetisi AR dan VR yang dari tahun 2017 sampai sekarang, materi kita masih yang basic ya Pak ya. Basicnya yang pakai Blender, Unity, lalu Vuforia ya. Seperti itu. Sebenarnya Vuforia sendiri juga sudah support Pak, tapi memang yang ada yang Vuforia yang free dan Vuforia yang berbayar yang dia bisa support database dan cloud. Seperti itu. Nah, saran saya sebenarnya kita tidak menutup tidak membatasi sebenarnya. Nanti peserta nanti bisa mengembangkan dengan platform apapun. Jadi 3D boleh dengan 3D apapun, 3D Max, Maya, Blender boleh. Termasuk juga untuk pembuatan aplikasi AR-nya boleh pakai apapun, selama nanti bisa dikembangkan sendiri. Yang terpenting adalah originalitas dan ide. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya sebenarnya contoh sederhana, ada yang tadi yang connect langsung dengan Instagram, namanya Spark AR. Spark AR itu dia langsung bisa connect ke Instagram dan Facebook. Jadi si 3D kontennya itu kita tidak perlu install lagi aplikasi. Jadi kita cukup pakai aplikasi Facebook atau Instagram, itu sudah otomatis connect. Jadi semua project 3D kita itu terupload di servernya Facebook. Seperti itu sudah contoh. Nanti itu bisa dikonekkan juga ke belanja online-nya. Jadi bisa dikonekkan dengan ada landing page itu ke website kita contohnya. Itu sudah ada. Cuman memang materinya saya sudah riset tapi belum saya publish Pak. Pembuatan yang Spark AR, tapi secara teknis itu sangat mudah sekali Pak. Saya yakin kalau siswa-siswa belajar tentang Spark AR, apalagi siswa yang biasa menggunakan filter di Instagram atau filter di Facebook, itu mereka bisa membuat sendiri itu Pak. Itu udah mulai konsepnya itu semua kontennya itu di cloud semua. Jadi kita tidak perlu satu aplikasi harus install lagi pasti kan jenuh. Ya, betul. Kita harus install beberapa aplikasi. Nah, kalau aplikasinya 10 kita harus install semua kan, ada update juga harus update-nya besar, itu juga kurang relevan. Tapi kedepannya semua berbasis cloud. Ada lagi yang namanya free AR itu, saya agak lupa namanya, Augment. Augment itu ada yang tapi berbayar Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasinya tersebut, terus si data kita 3D kita itu upload-nya di cloud semua. Jadi ketika install aplikasinya itu kecil, tapi ketika membuka 3D-nya dia langsung download resource-nya secara online seperti itu. Nah, saran saya di tahun ini saya ingin ide-ide yang liar tadi itu Pak, yang terbaru itu. Tidak hanya ini nanti yang disampaikan dari SMK 7 sekarang kan yang basic Pak ya. Jadi ada belajar Blender, belajar Unity, tapi nanti ketika teknis di lapangan mau mengembangkan dengan yang lain, wah itu saya lebih senang sekali itu bisa jadi penilaian tersendiri untuk untuk keterbaruannya seperti itu Pak. Oke, lalu kemudian saya mau sedikit bertanya kembali. Ini ada historical science sebelumnya itu pernah ada orang dari instansi pemerintahan. Dia memberikan sebuah tantangan untuk saya terutamanya di dalam AR VR ini, di mana dia pengen itu ketika kita scan sebuah daun gitu ya, dia tuh menginginkan deskripsi lengkap ini dari pohon apa, lalu kemudian jenisnya apa, berbuahnya seperti apa, lalu tumbuhnya bagaimana, asal awalnya itu dari mana, bibitnya. Nah, untuk hal seperti itu kan membutuhkan yang namanya detail kerangka daripada si pohon tersebut ya Pak ya. Nah, itu tingkat ketajamannya sendiri itu dalam AR VR itu sampai dengan berapa persen sih Pak sebenarnya? Nah, kalau semuanya seperti itu Pak, itu kan daun. Dan daun itu dia sudah punya beberapa input perbedaan Pak. Daunnya kan beda-beda Pak, biasanya kan beda. Bedanya di AR itu dia harus markernya fix. Tapi kalau sudah pakai yang ini daun apa, lalu ada informasinya ini dari pohon apa, itu maksudnya sudah bukan AR lagi Pak, itu AI Pak. Artificial intelligence Pak. Ya, itu AI. Jadi itu ada beberapa kemungkinan jenis daun. Contohnya ini daun
Jati ya, kan Jati itu banyak juga Pak versi-versinya. Ini powernya apa? Itu sudah maksudnya AI ke image processing malahan. Itu levelnya udah naik lagi tuh Pak. Naik lagi ya. Tapi biasanya kemarin kita sudah coba pernah ada yang konsultasi dengan kita itu dari Kebun Raya Cibodas Pak. Nah kalau di Kebun Raya Cibodas dia ingin ada experience di AR-nya itu tetap ini ada pohon apa tapi di situ ada markernya seperti itu. Karena kalau kita harus untuk menyorot ke pohonnya langsung itu kemungkinannya banyak Pak tidak bisa fix seperti itu. Jadi lebih ke AI nanti jatuhnya itu. Oke, satu lagi ya Mas Alvan ya. Boleh silakan. Oke, satu lagi. Kemungkinan besar bisa atau tidak kita menggunakan aplikasi scan QR code yang sudah ada itu untuk menimbulkan AR ataupun VR. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kenapa alasannya? Beda penggunaan aplikasi. Kalau QR itu memang dia fokusnya memang fokus di QR code. Tapi kalau di augmented reality itu kan kita bisa membuat tidak hanya QR ya dalam kode QR-nya, tapi kita bisa marker. Jadi marker ini bebas, bisa bentuknya hitam putih, berwarna, ataupun nanti di kaos atau mau di di media apapun. Yang penting dia berwarna itu bisa. Termasuk nanti kalau ya augmented reality itu kita bisa juga ke bidang 3D Pak. Jadi contohnya ini ada gelas. Gelas ini disorotnya bukan gambar markernya, tapi disorotnya adalah objek gelasnya Pak. Itu bisa. Nah, di Vuforia sudah bisa itu. Oke, thank you banget Mas Alvan. Ya. Thank you banget. Ya. Mungkin ada yang lain? Terima kasih dari Ciomas. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi sempat rekaman terputus. Jadi mohon Bapak Ibu tidak mengklik tombol rekam ya. Start recording yang merekam cukup kami saja di host. Ya, jadi sehingga saat Bapak Ibu butuh rekaman nanti kami bisa upload pada YouTube. Sementara jika Bapak Ibu mengklik tombol start record, rekaman kami terputus, akibatnya nanti siaran kita jadi agak tertunda-tunda dan terpotong-potong. Dimohon bantuannya Bapak Ibu untuk tidak mengklik tombol start record. Kami persilakan pada Bapak Ibu para siswa yang akan bertanya, kami persilakan. Kami persilakan Bapak Ibu, teman-teman, para siswa yang akan bertanya kembali, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya, kemudian bisa bertanya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dari mana nih Pak? Waalaikumsalam. Monggo. Dari mana Bapak? Monggo. Terputus namanya ini. Monggo silakan yang akan bertanya. Silakan. Mangga, lajeng. Atau memang kalau sudah tidak ada, ini Pak Yos dimaksimalkan masuk ke teknis ya. Jadi agak lebih efektif waktu ini teknisnya. Langsung. Ya. Kira mau ngerakit lagi.
Oke, terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu, terkait dengan KKSI tahun ini mungkin ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Ada beberapa teman yang ke saya. Yang pertama tadi membahas tentang waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran memang kita perpanjang hingga tanggal 3 Oktober. Jadi masih ada kesempatan bagi tim-tim lain, rekan-rekan yang lain untuk bergabung di KKSI AR tahun ini. Kemudian juga tadi ada yang menanyakan, Pak, jumlah timnya itu berapa? Nah, semula memang kami jadwalkan itu ada jumlah timnya adalah 1 guru 3 siswa. Tapi kemudian ternyata pada lembar pendaftaran itu bisa sampai 5 siswa. Nah, kami konsultasikan ke koordinator apakah ini harus dipotong atau biarkan saja. Ya, tadi keputusannya adalah diperbolehkan sampai 5 siswa. Jadi yang sudah 5 siswa tidak usah dipotong, kita lanjutkan saja menggunakan format tersebut. Nah, kemudian secara teknis juga kami memfasilitasi membuatkan akun itu untuk semua tim, ya bukan semua sekolah ya, tapi kalau terdapat satu sekolah mengirimkan 6 tim, setiap tim ini mempunyai akun masing-masing. Harapannya pada kami mudah melihat sekolah-sekolah mana yang mengikuti meeting, sekolah mana sudah mengumpulkan tugas, kami akan lebih mudah melihat. Kemudian secara teknis pula, tadi karena kita mungkin ada penyesuaian dengan MS Teams nih ya, memang recording kita memang hanya satu saja. Mohon bantuannya Bapak Ibu, jika ada melaksanakan recording cukup dari kami host melaksanakan record. Insya Allah setelah record ini selesai, kami akan upload, kemudian kami berikan linknya kepada Bapak Ibu. Kemudian nanti materi-materi dari Pak Alvan nanti akan mengirimkan materi lewat kami. Insya Allah kami juga akan sharekan kembali ke Bapak Ibu sebagai bahan belajar kita. Nah, kemudian pesan dari Pak Alvan tadi, silakan mulai mencari ide. Jadi idenya sangat beragam. Kepada koordinasi kami itu ide bebas. Boleh membantu mata pelajaran, boleh membantu usaha wisata. Maaf, ini ada yang merekam lagi sehingga rekaman kami terputus lagi ini. Oke, jadi idenya boleh wisata, boleh membantu mata pelajaran, boleh membantu suatu pemasaran, ide-ide dipersilakan bebas. Jadi semakin banyak ide, semakin banyak kreativitas yang disajikan oleh para siswa, karya-karya kita semakin bermanfaat karya-karya kita nantinya. Mungkin secara teknis teknis pertemuan mungkin ada ditanyakan dulu. Kalau bisa nanti kita lanjutkan juga, kalau memang tidak sempat terakomodasi di pertemuan ini, kita bisa lewat chatting di WhatsApp group. Silakan. Oke. Jika tidak, kami langsung berikan secara teknisnya pada tim AR SMKN 7. Oke, di kesempatan ini Pak Mas Ezra, silakan Mas Ezra di-share. Tes. Baik, terima kasih Pak Yosti. Perkenalkan, nama saya Ezra Lazuardi Wijaya. Jadi saya selaku instruktur AR yang akan mengajar teman-teman di sesi 4 sampai 8 ya. Jadi sebenarnya ada 2 instruktur. Yang pertama saya sendiri, saya ngajar untuk Unity dan Vuforia. Dan instruktur kedua itu dari Salahuddin Alayubi yang akan mengajar tentang Blender.
tentang modelingnya. Jadi nanti waktu proses pembelajaran, teman-teman diharapkan sudah menginstal Unity ya. Saran saya, Unity yang dipakai itu versi 5 ke atas. Kalau di sini nanti saya akan pakai Unity versi terbaru. Sebentar. Pak, sorry Pak, feedback Pak. Baik. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal Unity, bisa langsung buka di website di unity3d.com/get-unity/download/archive. Di sini saran saya, teman-teman gunakan versi Unity 5 ke atas. Ya syukur-syukur pakai yang versi terbaru, yaitu 2020.x. Nanti untuk proses pembelajaran, saya akan memakai Unity yang versi 2020. Jadi nanti setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan teman-teman sudah menginstal Unity versi 2020. Dan untuk versi Vuforianya yang akan kita pakai itu versi 9.4. Jadi yang terbaru bisa didapat di websitenya developer.vuforia.com/download/stk. Jadi kita akan pakai yang Vuforia untuk Unity. Dan nanti untuk cara instalasinya, cara turunnya kalau teman-teman bingung, bakal kita share di grup WA ya. Jadi nanti aku bakal buat modul untuk cara instalasi, cara download Unity dan Vuforia. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman tentang software yang akan dipakai gitu, tentang Unity atau Vuforianya. Bisa raise hand dulu. Dari Amin ya, ini raise hand ya. Coba bisa open mic kalau mau tanya. Kita mau Pak. Itu tadi tanya soal yang lanjut, terima kasih. Oh, oke. Lanjut dulu ya. Lanjut. Kalau gitu saya lanjutkan ke penjelasan Blender yang akan dijelaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan nanti di sini saya akan menjadi instruktur untuk Blender. Ya, untuk 3D modeling, nanti software yang akan kita gunakan itu Blender. Sebenarnya bisa selain Blender bisa, tapi karena ini yang dasar-dasar dulu, kita pakai software yang lebih mudah dan enteng. Buat downloadnya itu ada di blender.org.
Untuk penggunaan versinya, saya sarankan menggunakan terbaru. Karena di versi-versi sebelumnya itu terdapat beberapa perbedaan ya untuk interface dari Blender-nya sendiri. Nah, untuk saat tutorial di pertemuan keempat sampai ke 7 itu kita akan menggunakan Blender versi terbaru yaitu 2.91. Nah, nanti untuk instalasinya sendiri, ini Blender itu bisa selain Windows bisa digunakan di Mac OS, Linux, ya untuk Mac OS dan Linux juga bisa. Dan nanti untuk pemilihan versinya itu bisa disesuaikan dengan spesifikasi atau OS masing-masing. Nah, ini untuk ya ini selain yang bentuk installer itu ada juga yang bentuk portable. Kalau yang installer itu kita harus install, tapi kalau yang portable hanya tinggal ekstrak tanpa install langsung bisa dipakai. Terus sini juga bisa di-download dari Windows Store juga. Kalau yang komputernya Windows 10 ya. Tapi kalau yang saya sarankan itu menggunakan Windows installer saja. Untuk langkah-langkah penginstalannya sendiri nanti juga akan di-share di grup WA bersama dengan langkah instalasi Unity dan Vuforia. Ya, terima kasih. Baik, jadi untuk saat langkah-langkah penginstalasian terus konfigurasi softwarenya yaitu Unity, Vuforia, dan Blender nanti akan kita beri modulnya. Jadi akan kita share ke grup WA. Jadi kalau misal teman-teman bingung nginstal versi yang mana, terus nginstalnya tuh downloadnya tuh gimana, terus nginstalnya juga kayak gimana. Jadi kita akan share modul ke grup WA. Mungkin kalau enggak nanti malam, besok ya mungkin. Jadi harapannya pertemuan keempat, sesi keempat itu tanggal 6 Oktober tuh teman-teman udah install Unity, Blender, dan juga udah nyiapin si Vuforianya. Jadi kita tinggal eksekusi. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait teknis atau mungkin softwarenya. Bisa raise hand. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan, silakan bisa raise hand dulu. Spotnya masih menyala. Spotnya masih nyala. Gimana Pak Is? Masih kelihatan di kemana-mana. Spotnya nyala. Oke. Silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan.
Oke, mungkin kami sampaikan tadi yang diceritakan Mas Alvan, Pak Alvan, bahasanya kita memang pernah mengikuti pada tahun 2018-2019, di mana pada 2018 kami juara 1 di ASEAN waktu itu. Pengalaman kami yang pertama kami peroleh itu adalah kita harus mencari suatu ide apa yang bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi AR. Di waktu itu kami membaca beberapa literasi, kemudian kami tertarik pada biofori yang waktu itu dilakukan oleh sebuah kampung di Malang. Jadi kami baca-baca itu ada kampung di Malang yang bisa mengatasi banjir dengan menggunakan teknik biofori. Selain mengatasi banjir, dengan biofori pula mereka bisa menghasilkan kebun-kebun yang bisa dikonsumsi sendiri maupun dijual. Nah, atas dasar ide ini kok menarik sekali ya. Bagaimana satu bisa mengatasi masalah lingkungan, menghindari banjir, kemudian bisa meningkatkan ekonomi warga dengan hasil kebun-kebun yang bisa dimanfaatkan sendiri maupun dijual. Atas dasar ini kemudian kami mencari literasi tentang bagaimana sih cara membuat biofori. Kemudian dari biofori kami dapatkan yang bisa kita buatkan aplikasinya ada tentang membuatnya lubang, kemudian manfaatnya, kemudian nanti efek-efek yang bisa timbul dari menggunakan biofori. Dari hasil ini kemudian kita presentasikan dan alhamdulillah mendapat sambutan yang baik. Pada tahun ini pun relatif sama ya, jadi kita mencari ide-ide yang bisa kita ceritakan kembali dengan menggunakan media AR. Mungkin teman-teman ada yang ingin membuat wisata virtual. Misalnya kita masuk ke museum ya, kita bisa pajangkan beberapa QR marker, AR marker maksudnya, AR marker sehingga memungkinkan kalau ini gambar meriam, kita scan pakai tertentu, pakai aplikasi yang kita buatkan, nanti ada cerita tentang meriam itu bagaimana. Kita tempelkan kartu pada keris, nanti ada cerita tentang keris itu bagaimana yang tampil di HP kita. Itu mungkin salah satu ide yang lain. Juga mungkin tadi dicontohkan dari Pak Alvan, nempel pada t-shirt, kaos. Dengan t-shirt kaos itu kemudian bisa mengajarkan belajar bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bisa diajarkan dengan menggunakan media AR dengan trigger t-shirt tadi. Jadi Bapak Ibu pembimbing, pendamping, kemudian para siswa semuanya. Jadi konsepnya mungkin kalau kita bingung mau buat apa secara ringkasnya, kita pertama pasti buat aplikasi ya. Aplikasinya pasti ada dua. Aplikasi yang pertama, aplikasi yang berada di handphone kita atau pada perangkat-perangkat lain. Sebagai pendukung aplikasi, pasti nanti kita perlu marker, pembangkit aplikasi. Pembangkit aplikasi tadi di contohnya adalah bisa kaos, bisa buku, bisa barang-barang yang menempel pada sebuah toko. Itu bisa kita kreasi sesuai dengan analisa kita mau membuat apa. Jadi secara aplikasi kita membuat aplikasi pada perangkat, juga perangkat pendukung bagaimana aplikasi itu bisa berjalan. Markernya dalam arti kita menggunakan marker. Next, kemudian secara dokumentasi ya kemarin kita kan belajar tentang bisnis juga. Alangkah baiknya kita sudah mulai mendokumentasi karya-karya kita. Jadi kita membuat portofolio karya-karya kita yang insya Allah bermanfaat untuk kita nantinya. Nah, dokumentasi paling mudah kita menggunakan kanal YouTube atau akun YouTube. Misalnya setelah membuat tadi aplikasi untuk pembantu museum, unggahkan ke YouTube bercerita tentang museum ini bagaimana, bisa unggahkan ke YouTube. Jadi bisa jadi
di kanal YouTube kita, secara dokumentasi kita ada kanal di YouTube kita ceritakan cara menggunakan aplikasi, mengenalkan aplikasi, menggunakan aplikasi, kemudian alangkah baiknya juga kita minta testimoni, pendapat dari pihak-pihak tertentu tentang aplikasi yang kita buat. Jadi selain kita mengenalkan aplikasi sekaligus bagaimana cara menggunakannya, kita bisa meminta pendapat dari customer yang kita buatkan aplikasinya. Misalnya kalau ke museum berarti bisa jadi kita minta pendapat kepala museum atau petugas museum. Jika kita membuat media pelajaran, kita mintakan pendapat dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi ide sangat beragam, ide sangat banyak, bisa kita diskusikan bersama guru, bersama teman-teman, ide apa yang akan kita buat untuk kita bangkitkan sebagai aplikasi AR. Bapak Ibu para siswa, mungkin ada yang akan ditanyakan, didiskusikan di kesempatan ini, kami persilakan. Kami ulangi pula ya, ke pendaftaran kita perpanjang sampai tanggal 3 Oktober, sampai tanggal 3 Oktober kita perpanjang, jadi memungkinkan kita bertambah anggota kembali. Pagi ini 90 tim sudah terdaftar di kami, masih memungkinkan kita bertambah kembali. Silakan jika ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu para siswa? Oke. Karena sudah tidak ada teman-temannya dengan Bapak Ibu guru masing-masing, kita ide-ide apa saja yang bisa kita ciptakan, kita karyakan untuk AR kali ini. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, ini ada Amin bertanya, silakan Mas. Pak atau Mas ini, silakan bisa open mic-nya. Ya sudah. Halo. Cek. Silakan Pak Amin. Oke, terima kasih. Untuk yang kemarin sudah didaftarkan kan, misal tadi disampaikan 3. Nah, kalau kita tambah jadi 5, boleh atau tidak? Kalau kemarin, kalau tadi kan yang disampaikan 5, dia jadi 3. Gitu. Bisa atau tidak? Kemudian yang kedua, untuk NISN masih bisa berubah atau tidak? Datanya mau kita rubah, bisa tidak? Kemarin ternyata yang kita masukkan adalah NIS-nya anak, NIS sekolah, bukan NISN. Terima kasih. Oke, Bapak mungkin data-data kalau kita ubah, kita kesulitan ya Pak. Bapak mendaftarkan baru kembali saja, sehingga nanti di database kita bisa ada update, nanti kita sesuaikan kembali dengan data peserta yang ada. Jadi nanti ada database dari panitia pusat, kita sandingkan kembali dengan database di kita. Insya Allah di tim AR ini juga kita buatkan daftar lagi Pak, untuk mengupdate data-data peserta yang ada di tim kita. Gitu Pak, mungkin Pak. Oke, terima kasih informasinya Pak. Matur nuwun Bapak Amin. Silakan yang
yang lain, monggo, persilakan. Oke, tampaknya tidak ada lagi yang bertanya. Jadi nanti insya Allah kami share kembali materi-materi apa saja yang perlu kita siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi harapannya teman-teman para siswa bisa sudah menyiapkan perangkatnya. Jadi pada pertemuan mendatang kita sudah siap dengan aplikasi yang kita butuhkan. Kita bisa langsung mempraktekkan penggunaan aplikasi ini untuk membuat karya-karya kita. Sekian mungkin dari kami, ya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa kita tutup sampai di sini terlebih dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, kekurangan nyamanan pelayanan Vicon ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa leave dulu. Nanti kita bisa lanjut komunikasi menggunakan WhatsApp grup kita. Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak.